Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pendengar semuanya. Kembali berjumpa dengan kami di podcast Talenan Kayu episode ke-8. Saya Dini di Singapura dan saya di Jepang. Ya, insya Allah hari ini kita akan nemenin sobat-sobat semua ngobrolin hal baru. Oh, bukan hal baru ya Mbak, kita meneruskan bahasan yang sebelumnya. Tentang apa itu Mbak Dini? Tentang apa itu? Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang belum dengerin episode 7, boleh ya nanti didengerin dulu, karena ini kelanjutannya nih. Episode 7 kemarin kita sudah ngebahas tentang Bujo alias bullet journal. Di episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang apa sih itu Bujo, terus sejarahnya siapa yang bikin gitu kan ya Mbak ya, terus apa sih yang membedakan dia dengan gunanya apa dan apa bedanya dengan apa ya planner lain gitu istilahnya ya gitu. Dan pengalaman kita kenapa jadi memilih ini gitu dan nyaman sama ini. Lagi srek dengan sistem bullet journal ini. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan membahas apa sih isinya. Apa sih yang komponen apa yang biasanya dibikin di dalam sebuah bullet journal yang membuat itu menjadi bullet journal. Gitu ya, Mbak ya. Betul. Iya, mungkin langsung aja nih, karena Mbak Citra sudah menyiapkan sesuatu. Silahkan Mbak Citra boleh di-share screen-nya ya. Kita langsung share screen aja ya. Oh, buat teman-teman yang dengerin ini di Anchor atau di Spotify ya, kalau mau sambil lihat ininya, slide-nya, bisa diintip di YouTube. Di YouTube recording-nya ya nanti. Nah, mulai ya. Ini tuh gimana sih cara bikinnya? Jadi mungkin kalau yang udah nonton episode ke-7 kemarin, udah mulai cari-cari tahu di googling atau Pinterest atau apa, oh gini tuh bullet journal. Terus banyak bullet journal yang cantik-cantik. Nah, yang kita mau bahas ini adalah panduan dasar ya Mbak ya. Panduan dasarnya. Jadi memang yang cantik-cantiknya nanti ujungnya ada gitu, tapi ini panduan dasarnya, jadi pakemnya gimana, aturannya gimana gitu. Oke, kita ini dulu. Jadi kita ulang sedikit ya. Jadi Bujo itu sebenarnya dasarnya itu, basicnya itu sistem kerja yang terdiri dari beberapa modul gitu. Jadi kayak paket-paket gitu ya. Jadi modul-modulnya itu yang kita sebut collection. Nah, collection itu tuh yang cantik-cantik itu, yang bisa buat proses healing, journaling untuk mental healing kayak gitu-gitu. Terus modul tuh apa sih itu? Modul tuh komponen yang berdiri sendiri tetapi menunjang program kerja dari sistem bullet journal. Jadi dia terpisah sendiri-sendiri tapi jadi satu sistem, yaitu bullet journal. Terus, mungkin ini ya, modul itu bisa dibilang apa ya istilahnya, kayak partisi gitu ya, kalau misalnya bagian-bagian. Kayak bab-bab sih ya, kayak bab-bab sebenarnya. Bab-bab buku gitu ya. Ya betul. Nah, ini sebenarnya komponennya bullet journal. Jadi bisa disebut bullet journal kalau punya 4 komponen ini. Jadi 4 collection ya, 4 part gitu ya. Jadi yang pertama itu indeks. Jadi indeks ini seperti daftar isi sih. Jadi indeks ini sebenarnya bikinnya bisa terakhir, bisa di awal, karena kan namanya juga daftar isi ya, halaman. Jadi fungsinya tuh untuk memudahkan kita mencari kembali, nge-track lagi. Yang misalnya bulan April, kan dia buat jurnal kan per bulan ya. Bulan April, bulan ini, terus tuh mau cari collection ini, jadi tahu halamannya. Gitu sih. Jadi indeks ini. Jadi sebenarnya bullet journal kan fleksibel ya. Jadi diisinya
ke depan ke belakang kayak gitu. Jadi diisi dulu tanpa halaman, nanti sambil ngerjain. Kalau udah terisi yang bab-bab berikutnya, nanti baru kita balik lagi untuk ngisi halaman-halaman. Jadi untuk ngecek, sebenarnya untuk ngecek masa lalu lah ya gitu ya. Terus yang bagian kedua itu future log. Ini saya sih lupa. Bentar ya. Jadi yang kalau future log ini isinya itu dari bulan, jadi dalam waktu 1 tahun, rentang 1 tahun. Jadi tiap bulan kita bikin template-nya itu per bulan. Jadi cuman tanggal dan bulan gitu ya. Tapi dalam waktu rentang 1 tahun. Kalau misalnya kalian baru bikinnya bulan Juli atau bulan September ini, ya nggak apa-apa sih, bikinnya sampai Desember boleh, atau sampai rentang berapa bulan ke depan nggak apa-apa. Jadi kadang kita kan sudah punya janji atau udah punya rencana yang akan dibikin ya di beberapa bulan ke depan, atau ada untuk reminder kita ada yang ulang tahun di bulan kapan. Nah, itu bisa ditulis di sini di future log. Namanya juga future ya. Jadi rencana-rencana masa depan, ada event-event apa yang ingin kita datengin, atau ada kepengen apa, oh ya bulan ini pengen beli sesuatu misalnya, bisa juga dicatat di situ. Jadi hal-hal undangan nikahan gitu ya. Nah, itu kan biasanya jauh hari ya, betul-betul. Jadi kita udah punya rencana, oh ya bulan-bulan ini. Jadi kadang kalau ada janjian sama orang biasanya, tapi dan udah insya Allah udah rada fix gitu kan, saya tulis di sini. Karena misalnya bulannya terlalu jauh gitu ya, bukan 1-2 bulan. Kalau Mbak Dini mana biasanya ngisi apa nih di future log nih? Oh, oke. Karena Mbak Citra ngingetin, bentar, aku buka dulu. Buka dulu ininya. Karena ini nih Mbak, berbagi rahasia sedikit. Aku itu suka membuat rumus, suka bikin rumus tentang apa yang mau diisi di section apa gitu ya, di bagian mana gitu. Jadi kayak future log itu, nih ya, kalau future log yang akan ditulis itu ya di situ pertama tanggal ulang tahun orang-orang terdekat gitu ya. Terus istilah ini tanggal peringatan perayaan ulang tahun lah, anniversary dan sebagainya gitu. Terus berikutnya ini event sekolah yang berkaitan dengan sekolah. Jadi ada field trip, ada ujian, ada school holiday. Ini tuh di sini dulu. Betul. Termasuk walaupun tanggalnya belum fix, tapi bulannya sudah tahu. biasanya bulannya udah fix kan, ya. Iya, betul. Udah tahu kan. Jadi udah tulis itu gitu. Karena mereka kalau sekolah tuh rutin per tahun tuh rutin ya jadwalnya kan berulang, iya. Berulang. Betul. Nah kayak gitu. Nah terus kayak holidays, public holidays ya. Jadi kayak ya tanggal-tanggal merah, terus tanggal-tanggal libur sekolah kayak ini ya. Misalnya kayak kalau di sini tuh ada Teachers Day. Kan kayak Teachers Day gitu ada sesuatu yang kita perlu persiapkan di awal. Di awal. Kayak gitu. Kayak Teachers Day, ada Youth Day, semacam itulah. Terus kemudian appointment penting kayak appointment penting ini biasanya yang kesehatan ya. Ini termasuk yang sudah bikin janji sama yang belum ada janji tapi kita rencanakan teratur. Misalnya jadwal ke dokter gigi. Soalnya kalau nggak ditulis, soalnya kan tiap 6 bulan ya, betul. lewat-lewat aja. Iya, dan kadang kalau di sini tuh kliniknya tuh udah ngasih tahu nanti 3 bulan lagi kesini lagi ya, tapi kan belum ada tanggalnya ya, jadi 3 bulan tuh bikin janji belum ada tanggal. Nah jadi itulah betul itu yang saya jadi seenggaknya kalau ditulis di future log, pas kita lihat lagi future lognya kan, oke, bulan ini nih harusnya ada dentist nih, tapi harus bikin janji dulu. Nah kayak gitu kan. Bayangkan ya ibu-ibu kalau hal-hal seperti itu cuman ditaruh di kepala, gimana nggak overwhelm-nya ya. Jadi ya meringankan banget, hanya baru nulis indeks sama future log tuh kita tuh udah seneng karena udah ringan gitu, separuh kan gitu ya. Terus lanjut ke monthly log. Monthly log apa sih? Monthly log itu pecahan yang supaya kita lebih detail lagi dari future log. Jadi udah misalnya nih Januari ya, September deh.
udah kita taruh di September ada janji-janji dan lain-lain di future log. Nah, di monthly log kita detilkan lagi, jadi kita bikin satu halaman itu tanggal 1 sampai 30 atau 30. 31. Nah, terus di situ kita tulis lagi sebenarnya yang janji-janji yang di future log, dan kadang ada janji-janji tambahan atau apa di bulan itu juga biasanya kan. Ada janji Betul, atau betul, event yang betul. lebih detail lagi, yang mungkin juga kita detilkan lagi, misalnya ada acara apa ya, kayak pawai di sekolah anak. Jadi kapan kita harus ngecek nyiapin kostum anak dan lain-lain, bisa juga ditulis di monthly log. Kayak gitu sih. Kalau Mbak Dini gimana kok Mbak Dini? Biasanya saya kadang ada di awal-awal bulan tiba-tiba teman bikin janji, atau tiba-tiba ada baru di awal bulan dikasih tahu. Jadi ya saya Benar-benar sambil jalan sambil diisi ya. Dicatatnya jadi di monthly log. Kadang juga di monthly log itu saya tambahin dengan sebelahnya itu namanya habit tracker. Nah, apakah habit tracker? Nanti ya kita bahas. Biasanya karena habit tracker itu per bulan ya melakukan, jadi membentuk kebiasaan baru gitu ya. Jadi habit tracker. Jadi biasanya sebelahan monthly log, sebelahnya habit tracker. Nanti kalau teman-teman masih belum bisa bayangin, bisa cek di Pinterest atau lain-lain template-nya tuh gimana sih. Sederhana sih sebenarnya, sederhana gitu. Kita nggak perlu jago gambar dan jago ini sih gitu. Yang penting ini pakemnya dulu. Nah, terus kalau daily log itu lebih detail lagi dari monthly log. Jadi kan kalau monthly log dalam waktu sebulan, kalau daily log yang 24 jam kita ngatur waktunya. Jadi dalam satu hari ini tuh sebenarnya to-do list masuk ke sini. Jadi apa yang mau kita lakukan di hari ini gitu kan ya. Tapi biasanya kalau saya bikinnya di malam sebelumnya, atau kadang dalam waktu daily log tuh kan per minggu ya. Maksudnya per minggu biasanya ngaturnya. Jadi biasanya di awal minggu saya udah bikin untuk minggu ini. Jadi kalau ada setiap hari yang pengen dikerjain dan tambahan, baru ditambahin. Nah, itu baru ditambahin gitu. Terus kalau Mbak Didi gimana tuh bikin daily log? Bikin kayaknya tadi pengen nambahin ini deh Mbak. Boleh. Sebenarnya format kayak formatnya monthly log, daily log itu fleksibel kan ya Mbak ya. Maksudnya, betul. Kayak tadi kan kalau Mbak Citra bilang, kalau Mbak Citra biasanya bikin monthly log, di sampingnya ada habit tracker. Nah, kalau saya tuh biasanya di samping monthly log, saya bikin ini sih top priorities of the month. Oh. Jadi iya betul tuh. Betul, sama-sama. Mbak Citra ada ya. Target dan targetnya berdasarkan peran ya, maksudnya ibu targetnya apa, jadi ibu ya, jadi ini student gitu sih. Iya betul, bisa sih kayak gitu. Jadi intinya sih, maksudnya bulan itu tuh entah ada target penting atau event penting, event penting yang perlu persiapan kita sebelumnya gitu. Jadi itu dijadiin top priorities of the month, itu saya tulis di situ gitu. Terus iya biasanya dikasih kategori, misalnya kayak priorities yang buat personal, buat family, sama buat rumah gitu misalnya. Itu juga ada. Terus ini sih kalau monthly log saya tambahin ini juga Mbak, apa namanya, monthly routines. Jadi kegiatan rutin, kegiatan ini ya, kegiatan domestik sama kegiatan di luar rumah yang rutin bulanan itu saya masukin sih di monthly log. Jadi kayak misalnya nih minggu pertama biasanya saya ada jadwal sana ya, nyuci spray sama nyuci karena mau kena gitu ya. Jadi diingetin di situ ya. Saya tulisnya di situ, tulisnya di monthly log gitu. Baru nanti berikutnya dari monthly log, misalnya diturunin ke daily lognya, bisa pada saat per minggu nyusun itu baru ditulis lagi gitu. Dan kapan kita bisanya ya. Oh iya betul. Betul, jadi pengingat gitu. Reminder gitu ya, kayak reminder bahwa minggu 1 harus apa, minggu 2 apalagi kalau berbenah rumah. Betul, terus kayak termasuk misalnya kayak ini ya, bayar tagihan per bulan itu kan kadang-kadang
tanggalnya juga bisa beda-beda ya, datang tagihannya, Hmm, entah maksudnya mesti bayar uang sekolah anak, hmm, mesti bayar uang transport anak, misalnya kayak gitu. Terus, misalnya jadwal, oh transfer untuk keluarga di Indonesia, hmm, atau apa ya, itu kalau kalau keuangan lah. Terus hmm. misalnya lagi, apa ya, ya intinya ini sih, rut apa, kegiatan rutin yang berulang tiap bulan, nah biasanya saya tulis di monthly log juga Oh iya gitu. ya, jadi bisa kelihatan langsung di bulan itu. Oh iya, saya tugasnya gini-gini. Iya betul-betul itu Mmm, hal belum saya gitu. tulis itu belum. Kadang saya taruh di collection lain, tapi jadinya nggak kebaca gitu. Kadang jadi nggak kepake Nah lagi. iya, Jadi lebih enak memang dalam itu ya di sebelahan gitu biar lebih simpel. kalau saya sih gitu ya, Betul betul. itu yang di monthly log. Terus, daily log sih mirip-mirip sama Mbak Cita juga sih, Mbak. Cuman seiring jalan nanti kalau teman-teman tuh udah mulai ikutan ngerjain gitu ya, nanti punya ini sendiri mana yang penting atau jadi sebenarnya fleksibel banget mana yang oh ya saya mau pakai ini mau pakai itu tuh terserah itu bongkar pasang lah istilahnya bongkar pasang. Iya, Tapi mana yang mau ditulis atau enggak gitu kan, yang penting lakukan aja nanti adjustnya later gitu later belakangan lah merevisi benar benar revisinya benar belakangan. benar. Itu sih kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar di YouTube, boleh dengan senang hati. Nah, ini custom collection. Nah, jadi ini nih yang maaf, banyak yang jadi yang tadi kan core ya, intinya collection yang core. Mhm mhm. Nah, kalau misalnya yang custom collection nih gimana? Nah, ini adalah yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi fungsinya untuk mengatur informasi. Jadi apa aja sih kita bisa lihat deh ini. Uh, jadi kadang custom collection itu isinya bisa tentang financial collection. Jadi financial collection itu isinya nanti kita macam-macam ya ada tentang ngatur uang ya dari mulai nabung, pengeluaran, pendapatan, zakat biasanya saya terus tuh ngatur-ngatur hitungan ya maksudnya apa ya ya gitulah ngatur-ngatur keuangan terus termasuk mau beli barang apa kayak gitu-gitu apakah itu kebutuhan atau keinginan kayak gitu itu keuangan terus misalnya mau ngatur berbenah apa dulu yang dibenahi biasanya tuh dan bulan kapan biasanya ada gitu custom collectionnya untuk berbenah atau untuk urusan rumah gitu Mhm bahkan mhm. kayak ngeganti sikat gigi gitu sih dulu ya saya tuh sampai saya tahu sampai karena kapan waktu ganti Iya, sikat gigi itu tuh ada terus ganti ya itu tadi ganti spray gitu kan terus sikat sikat dapur nyikat sink aja saya tuh saking apa ya saking terlalu banyaknya di sini jadi harus dicatat dikeluarin aja semuanya gitu nah terus jadi oh ini ya Mbak, jadi, apa ya, kalau saya simpulkan sebenarnya custom collection ini isinya adalah, kayak kayak buku catatan untuk tiap topik-topik yang berbeda gitu ya? ya betul betul Buku betul catatan itu buku sebenarnya catatan untuk atau list gitulah? Manfaatnya tuh untuk apa ya, memudahkan kita mencari dan memilah-milah gitu sebenarnya. Cuman seiring Mhm. waktu nanti kita tuh jadi tahu apa yang kita butuhin nih seperti ini. Jadi prosesnya itu kita jadi tahu apa yang kita butuhin di bullet journal. Jadi makanya kenapa sangat fleksibel. Jadi seiring waktu tuh kita oh ya saya tuh sebenarnya nggak butuh ini, nggak butuh ini. Waktu awal-awal mungkin rasanya butuh semua, kita bikin template-nya semua, tapi seiring proses nanti hanya hal-hal penting yang memang kita butuhin jadi gitu terus tuh jadi oh ya untuk migrasi apa sih itu migrasi ini ada disebut-sebut di sini jadi migrasi itu kalau di daily log itu kan to do list ya bulat-bulat sih keysnya tuh simbol ya biasanya sih Mhm. bulat tapi itu terserah kita ya memudahkan kalau misalnya udah dikerjain hari itu kita kali tapi terserah ya ini pakemnya ya dikali kan kalau baru dikerjain separo atau belum terkerjakan belum sempat dikasih garis vertikal atau biasanya dikasih tanda panah itu namanya migrasi jadi migrasi itu oh ya ini belum dikerjain hari ini saya lanjutkan besok gitu jadi
dipindahin. Maaf Mbak motong. Kayaknya kita belum membahas tentang ini ya, legend, keys-nya ya? Iya, betul betul betul. Ternyata nggak ada di Iya. slide-nya. Nggak apa. Keys itu masuk masuk core nggak sih? Masuk yang inti nggak ya? Sebenarnya waktu di awal kita bikin ini, sebelum bikin indeks harus bikin keys dulu sih sebenarnya. Ini nggak ada ya. Nah, keys itu Jalan. apa? Keys. Jadi keys Keys. itu tuh kunci ya, kunci itu tuh Mm, mm, simbol-simbol yang kita bikin untuk memudahkan kita mengetahui apa sih ini, jadi mengkategorikan sesuatu sih. Jadi misalnya biasanya kita taruhnya di daily log ya. Jadi simbol-simbol itu kunci ya namanya, itu terserah kita, tapi yang pakemnya itu ada titik itu nandakan apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi to do list ya, kita bikin Oh, titik. jadi ini simbol gini ya, apa simbol yang ditulis di sebelah kiri to do list kita gitu kan Ya betul. sebelum ke Oh ya tiap betul. item. Kan biasanya kayak karena kita ngelis ya, nah ngelisnya kita pakai titik-titik ini. Nah itu bulat untuk apa yang kita kerjakan. Titik ya, dot gitu dot. Nah terus satu lagi ada lingkaran. Jadi lebih enggak dot ya. Lingkaran itu biasanya event. Event itu kegiatan acara. Uh, acara biasanya misalnya mau ketemu atau ada acara sekolah anak atau apa gitu, ada event lah. Terus ada juga gambar, kalau kita bisa bikin gambar misalnya persegi dengan ada pita misalnya. Biasanya persegi dengan pita itu ada yang ulang tahun bulan itu, tanggal itu gitu, atau hari itu gitu. Jadi kenapa dibikin simbol-simbol itu untuk memudahkan kita mengkategorikan aja. Jadi oh ini ada to do list, ada ini dan macam-macam sih sebenarnya. Bahkan kalau harus bisa segitiga atau simbol uang itu nandain apa yang kita kerjakan terkait finansial, misalnya transfer keluarga, nabung atau bayar tagihan itu bisa pakai simbol uang atau segitiga gitu-gitu. Dan bisa macam-macam. Cuman kalau pengalaman saya seiring berjalan waktu, simbol-simbol itu pun akhirnya beberapa Kan saja yang berubah, saya bisa berubah. butuhkan. Oh. Hanya beberapa saja, nggak semua simbol saya butuhkan. Jadi bahkan untuk memudahkan saya ada beberapa kegiatan yang simbolnya saya satuin aja. Jadi kayak event itu akhirnya yang lingkaran itu bukan hanya event tapi juga kalau ada ulang tahun, kalau ada janjian. Jadi untuk menandakan kalau ada hal-hal bertemu sama orang gitu. Jadi satu simbol untuk beberapa makna gitu ya. Jadi memudahkan aja. Kadang ada juga simbolnya dibikin berbeda warna spidol. Jadi itu kalau saya, ini pengalaman saya, jadi to do list saya itu warna itu berdasarkan prioritas. Jadi kalau warna merah berarti prioritas yang penting gitu. Warna oranye itu prioritas kedua. Warna biru Tosca itu karena spidolnya aja ya, bukan nggak ada niat apa-apa. Biru Tosca itu rutin tapi saya suka lupa jadi harus diingetin gitu. Rutin ya, misalnya apa ya? Rutin tuh les anak aja saya kadang lupa loh. Anaknya juga kan capek ya, jadi kadang tiba-tiba sensei pianonya nelpon. Saya pernah tuh. Piano Alif juga. Alif ini jadi les piano, astagfirullah telat 30 menit, saya lupa sama sekali. Jadi sejak itu tuh les anak itu aja harus saya taruh gitu karena saya lupa banget. Terus karena udah kebiasaan warna, simbol warna itu, jadi ketika bulan depannya saya mau rubah warna tuh, saya tuh takutnya saya nggak ngeh gitu. Jadi akhirnya setelah beberapa bulan ya warnanya itu aja, merah, oranye, dan Tosca. Itu sih. Jadi kalau Mbak Dini gimana nih tentang KISS ya, tentang KISS? Tentang KISS ya? Iya sih sama, maksudnya gini kali ya, kalau teman-teman yang perlu ide apa aja sih KISS yang diperlukan, Google aja. Banyak contohnya, Google aja. Nah, tapi yang sering saya pakai tuh ya itu sih paling cuman yang to do list. Nah, to do list ini kan tahapnya bermacam-macam ya, Mbak ya. Jadi kayak pertama kali bikin itu kan dot gitu. Nah, kalau saya misalnya sudah mengerjakan selesai, itu dot sebenarnya saya bunderin jadi lingkaran hitam. Toko saya lingkaran hitam. Oh ya. Nah, tapi kalau misalnya nih sudah mulai dikerjakan tapi belum selesai, itu
saya bikin lingkaran aja tapi tidak dihitamkan. Ya, betul. Saya Berarti belum bikinnya belum seperti itu. selesai ya. Betul. Belum selesai gitu. Terus masih yang to-do list juga kan kita ada ini ya Mbak, kalau pekerjaan itu perlu kita tunda, kita pindahin hari, nggak sempet lah atau gimana. Itu kan dari dot dijadikan tanda apa tuh? Garis. Lebih besar ya. Kalau saya lebih Oh, besar pakai yang lebih besar, ya. Kayak panah sih, yang panah gitu ya, tapi kayak panah ke ujungnya kanan. panah. Mm-mm. Ya. Yang Itu kayak gini. buat migrasi. Tadi kayaknya ada gambarnya Nih, yang gitu kayak gini ya, Mbak yang kayak Citra. gini ya. Betul betul. Satu tanda panah gitu kan. Ah, ah. Itu yang to do list. Terus selebihnya tuh paling event. Kalau event saya malah pakai bujur sangkar kotak gitu. Jadi kalau eventnya jadi maksudnya terjadi pada hari itu gitu ya, itu ditik misalnya kayak gitu. Cuma itu sih kayaknya, yang lain-lain apa ya? Enggak, kayaknya yang paling sering itu malah. Cuma itu. Sedangkan kalau yang prioritas, kalau prioritas saya pakai kode lain lagi, pakai kode nomor. Kode nomor 123. Itu tulisnya ya, itu tulisnya. Itu tulisnya, itu ditambahin kode nomor 123. Kayak Jadi gitu. jadi akhirnya Fleksibel sih. customize diri sendiri ya. Karena memudahkan kita ketika kita membuka jurnal kita tuh dengan hanya simbol itu tanpa perlu melihat kata-kata di itunya, kita udah tahu, oh ya hari ini ada event gitu. Oh ya hari ini ada. Sebenarnya color code itu bagus juga ya, apalagi buat orang-orang yang visual. Cuman masalahnya di saya tuh, kadang pada saat perlu warna itu terus tiba-tiba hilang gitu. Akhirnya ya sudahlah, hitam aja lah. Ya kayaknya saya juga harus siap-siap butuh berapa biji gitu, takut habis tuh. betul. Itu sih Iya itu. ini Mbak, berhubung ini tinggal 2 menit lagi, mungkin kita lanjutin minggu depan aja untuk podcast berikutnya yang custom collection ya, karena bahas yang penting teman-teman udah sama migrasi kayaknya ya kita lanjutin. Boleh. Jadi yang penting teman-teman tuh udah ngerti apa ya, ada 4 collection yang inti gitu, yang tadi index, keys dulu ya, kita belajar keys dulu, index, udah gitu future log yang selama setahun, kemudian monthly log yang bulanan, dan daily log gitu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa silahkan di kolom komentar, biar insya Allah kita jawab. Terus tuh bisa cari-cari tahu dulu template-nya gimana, coba-coba sendiri. Itu sih, nanti kita lanjutin lagi yang collection dan migrasi. Soalnya kalau customize itu jadi seru sih, suka-suka kita sih sebenarnya. Iya, sesuai kebutuhan kita. Oke, makasih banyak Mbak Citra. Ya, makasih juga teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan lagi topik diskusi ini, obrolan tentang Bujo ini di minggu depan, di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Citra. Dadah.